Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ami Nur Azmi SPD sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 25 Garut dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dengan nomor UKG 201698231742 dengan NIM PPG 2214444. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video layanan konseling individual untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ida, gimana sehat Ida? Apa kabar Ida? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Gimana Ida? Ada yang bisa Ibu bantu untuk membantu Ida sehingga Ida bisa hadir hari ini di ruang BK. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu bantu? Gini Ibu, jadi pas akhir-akhir ini ada masalah di kelas. Emang sih kecil masalahnya, cuman gimana ya, agak gak enak gitu ya. Pertama kurang fokus belajarnya, terus kedua gak enak juga ke orangnya gitu. Gak enak juga ke orangnya. Apa yang membuat Ida kurang fokus akhirnya belajar di kelasnya? Terus kurang enak ke orangnya tuh gimana maksudnya? Gini Ibu, jadi teman sebangku, jadi kan deket ya teman sebangku. Cuman agak kepaksa juga sebangku sama dia gitu Ibu. Teman sebangkunya tuh agak bawa badan Ibu. Nah terus pas belajar, pas guru lagi nerangin, kayak pusing banget gitu. Yang pertama harus memahami materi dari guru, yang kedua ini pusing, gimana mau ngomong gak enak, tapi nggak ngomong juga nggak enak gitu Ibu. Dianya. Iya. Semenjak kapan kamu merasakan maaf ya gitu bau badan itu? Gitu. Semenjak kayaknya kelas 11 tuh. Kelas 11 ini. Iya. Tahu nggak awalnya memang seperti itu anaknya? Jadi sebelumnya waktu kelas 10 pernah main ke rumahnya. Jadi di rumahnya juga emang berantakan Ibu. Iya. Terus dia itu melihara kucing, jadi kayak bau gitu Ibu. Memang tidak bersih apa gimana? Iya. Nggak bersih. Iya. Oke, nggak bersih. Jadi kayak gimana gitu Ibu. Mau ngomong nggak bisa, tapi kalau ngomong takut sakit hati gitu Ibu. Mau ngomong nggak bisa, tapi ngomong juga takut sakit hati. Iya. Terus mengganggu ya buat Ida. Apa yang Ida akhirnya ada nggak apa yang ya Ida minimal Ida lakukan lah gitu ke dia gitu supaya maksudnya tuh Ida juga nyaman akhirnya kan gitu. Ada nggak kira-kira? Udah pernah belum gitu? Belum Ibu. Belum. Kenapa tuh? Takut nggak enak, takut sakit hati. Takut sakit hati. Iya. Takut sakit hati. Ada lagi nggak kira-kira? Oh iya, ada kendala dengan dia sehingga Ida akhirnya aduh gimana ya ngomongnya gitu kan, padahal teman sebangku nih gitu kan sama Ida gitu. Udah sih, dia tuh kalau misalkan ada masalah atau gimana nggak pernah curhat, jadi dia tuh nggak terbuka sama teman sebangku, jadi terbukanya sama yang lain gitu Ibu. Jadi kayak diam aja kalau sebangku, juga nggak pernah ngobrol sama Ida. Iya. Selama 1 semester Iya, ini? iya. Jadi belum tahu dia tuh gimana? Iya, nggak tahu. Cuman pernah kan satu nomor lah, satu kontak. Dia tuh ada status tentang keluarganya. Mungkin ini masalahnya. Tapi kalau misalkan ini masalahnya, kok terus-terusan gak sekolah gitu. Jadi kayak kenapa? Dia juga jarang sekolah. Iya gitu. Yang pertama kan emang gak nyaman kalau sebangku, tapi gak sekolah juga kenapa gitu. Jadi akhirnya juga gak nyaman ya. Itu karena dia juga sekolah juga jarang gitu. Terus kamunya ketika masuk malah nggak enak gitu ya, jadi kurang fokus dalam belajarnya gitu. Nah Ida akhirnya memutuskan untuk sebangku sama dia itu kalau boleh tahu kenapa? Kepaksa. Misalnya bangkunya waktu itu tuh kan waktu awal-awal semester. Nah ini disatuin sama kelompok 2 kalau waktu udah beres corona. Nah pas masuk di sini aja kata dia tuh, soalnya yang lain bangkunya udah penuh. Aku kesiangan. Gimana ini, ya udah deh duduk di situ aja. Awal-awal biasa, lama-lamaan ya gitu ya. Awal-awal biasa, lama-lama jadi gak nyaman gak nyaman. Oke, berarti yang jadi intinya dia memang tapi dia nggak tahu nggak? Ada yang pernah kasih tahu nggak deh? Atau cuma kamu aja ini yang tahu? Ada yang lain juga. Oh yang lain juga. Yang lain juga.
ngerasa gitu. Dikit-dikit aja gitu kalau kumpul. Agak kejauh ya kalau itu. Yang lain pakai tindakan, kalau aku diem aja. Oh, yang lain pakai tindakan. Iya. Kalau kamu Gitu. Kalau aku pakai masker, udah pakai diem. masker, udah diam. Tapi tetep Oke, kira-kira apa nih yang mau kamu apa ya? Kalau tadi kan kira-kira ada nggak nih yang bisa yang terpikirkan gitu sama kamu supaya kamunya juga nyaman, dianya juga kasihan nggak sih menurut kamu? Dianya juga kasihan sih ibu. Nggak tahu masalahnya apa, terus kok bisa dia kayak gitu gitu. Gitu. Apakah menurut kamu nih, gitu, apakah lebih baik untuk dikasih tahu nggak sih menurut kamu? Lebih baik sih. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa nih yang mau kira-kira apa nih yang mau dilakuin sama kamu untuk apa namanya supaya ini kamu apa namanya teman kamu gitu jadi paham gitu lah dia teh bahwa kurang gitu. Mau sih mau ngajak ngobrol waktu itu pernah. Iya pernah, cuman dipemparin kemana gitu. Cara apanya dianya ngejawabnya? Iya. Ngejawabnya kemana? Ya udah deh, udah malas gitu ngebahasnya udah malas. Terus gimana caranya kamu ngobrol sama dia? Mau ngobrol serius, mau ngobrol tapi agak gimana gitu, cuman udah deh gitu. Soalnya dia tuh ngejawabnya malah kemana, kok nggak nyambung. Emang Ida ngobrolnya gimana dia? Contoh gimana nih ngobrolnya? Masalah yang itu gimana ngobrolnya Ida? Apa? Kamu mau badan gitu langsung apa gimana? Enggak. Disindir ibu. Oh, sama Ida. Tapi disindirnya tuh sama temen. Oh, bukan sama Ida, sama grup. teman. Jadi ada satu grup cuman aku terus yang lain ada pokoknya. Terus dia disindir terus sampai beres. Terus dia lihat agak ngaku gitu ibu. Oh, aku ini gitu. Ya aku lebih bukan sih ibu, bukan yang itu, bukan yang bau badan. Tapi masalah yang lain. Masalah yang lain ada yang lain. Ada yang lain. Yang bau badan belum kebahas. Belum kebahas. Tapi yang sebelumnya sudah kebahas. Udah. Jadi dia tuh ngerasa gitu. Jadi teman sembako aku tuh bahasanya tuh sangat ibu. Kasar banget ibu. Sama kayak kotor-kotor tuh semuanya ada gitu ibu. Aku yang teman sembako mana nggak deket terus. Ih gimana sih ini cara ininya ya gitu. Jadi disindir terus sampai beres. Udah beres, udah dia ngaku gitu. Tapi akhirnya dia ngaku kalau bahasa aku kasar. Tapi yang kedua yang itu belum bisa. Nah kira-kira kita coba nih bareng-bareng apa namanya untuk masih bukan ngasih tahu ya, iya ngasih tahu lah ya bahasanya. Ngasih tahu kira-kira yang bisa kita lakuin apa ya kira-kira supaya teman kamu juga tahu tapi tidak tersinggung dan kamu juga nyaman gitu, tidak merasa terpaksa. Yang udah kepikiran sama Ida apa nih? Aku pernah curhat ke kakak, teman sebangku aku bau gitu. Terus kata kakak, kamu beli Rexona aja, pakai dikit atau keluarin kan aku pakai dikit atau gimana? Dikeluarin aja gitu, nggak pernah pakai aku. Kamu nggak pernah pakai? Nggak pernah. Terus ini kasihin ke teman kamu, ini ada Rexona di rumah aku. Terus kamu pakai aja deh, nggak kepake. Gitu aja bilangnya kayak gitu. Kayak gitu kayak nyindir. Terus kata aku kayak gitu, daripada bau, mending beli masker aja deh. Tapi kan beli masker tetap bau. Terus gimana tuh? Pindah tempat. Nah aku tuh pas pindah tempat tuh kalau ada yang nggak sekolah aku duduk di situ. Oh akhirnya kamu pindah tempat? Enggak sih. Kalau nggak ada yang sekolah baru aku duduk. Kalau ada yang kalau nggak ada yang nggak sekolah tetap di situ. Tetap di situ. Iya. Tapi kadang kursinya bergeser ke pinggir iya. Oke, betul sih kata menurut ibu ya gitu, betul apa yang diutarakan oleh kakak gitu ya, apa namanya bahwa berapa gitu ya kita coba beli Rexona gitu, apakah itu tapi terlalu nyindir banget nggak sih itu gitu ya, nyindir banget. Nah kira-kira kalau misalnya kita ngobrol pelan-pelan sama dia berani nggak Ida? Enggak, takut masih takut. Untuk jangka panjang mungkin kayaknya bisa deh tidak untuk ngobrol gitu, karena kalau sama teman-teman yang lain kayaknya kurang dekat juga ya teman kamu. Dia tuh temenannya nggak sekelas sih bu. Temenannya sama di luar kelas, jadi kan kita anak IPA, itu temenannya sama anak IPS. Sama anak IPS, tapi sama kamu termasuk yang netral kan dia? Netral.
Apa gimana kalau misalnya kita coba, kan kasihan ya jadinya bahan obrolan teman-teman yang lain gitu. Gimana kalau misalnya kita coba untuk, kan kata kamu, kata Ida, ngobrol bingung takut salah, nggak diobrolin gak nyaman gitu kan, gak nyaman. Gimana kalau misalnya kita berarti kan tidak ada apa ya, tidak ada tindakan apapun ya yang kita lakukan. Nah, gimana kalau misalnya kita coba ngobrol dulu sama dia, atau setidaknya kita tanya gitu. Bisa kan kita tanya, di rumah ada siapa aja gitu, terus itu kucingnya suka mandi gak sih gitu, atau apa namanya, maaf, bisa aja langsung kalau dianya kondisinya lagi baik-baik gitu. Aku mah ada ini ya gitu, kerasa sama aku gitu. Terus dicoba aja apa persuasif gitu ya ngobrolnya, aku mah ini mau ngobrol sama aku. Nah aku mah maksudnya sayang gitu ke kamunya gitu, bukan maksud mau ngeritik atau gimana. Daripada orang lain yang ngasih tahu, mendingan aku yang ngobrol gitu. Tapi harus lihat dulu situasi dan kondisi dia kalau lagi baik. Kalau memang nggak tahu ibu, nah nggak memang tahu baiknya kayak gimana. nah nggak kelihatan memang baiknya Enggak. seperti apa. Enggak. Jadi kayak tiap hari netral aja. Dianya Diem aja main HP. pernah Tahu lagi diajak baiknya. ngobrol nggak? Pernah sih, cuma ngobrol yang temen gitu, masalah temen. Udah gitu. Udah itu aja, berarti belum berani terbuka ya gitu. Nah kita coba deh untuk supaya apa namanya, dia juga akhirnya dikhawatirkan, dia juga dikhawatirkan supaya menghindari dari teman-teman kelas gitu, menghindar dari teman-teman Enggak sih. kelas. Tapi dia nggak menghindar dari teman-teman Enggak, kelas. jadi Enggak, teman yang lainnya. udah biasa teman-teman yang lain akhirnya diem. Enggak, teman-teman yang lain cuma beringsir aja, enggak nunjukin. Nggak menunjukin. Iya, enggak. Tapi yang lain tuh enggak, bukan sepakat sih. Emang beneran aku gitu ya. Emang Jadi, sepakat bahwa memang kurang nyaman ya kurang gitu. nyaman yang lain itu, jadi kayak agak geser. Kalau udah kan dia tuh di sebelah sana. Jadi kita ngumpul, kasihan kan dia sendiri, jadi aku ngajak, kamu malah diajak. Ada yang kayak gitu, jangan gitu. Kan itu temen sama aku sakit hati ini, kita ngumpul dia sendiri gitu, aku sakit hati, jadi diajak ke sini, jangan gitu, jangan diajak. Kayak gitu. Nah kita coba deh apa dengan cara seperti itu juga kan kurang bagus. Coba Ida apa namanya, dengan keberanian Ida, dengan kedekatan Ida dan kenetralan Ida di antara teman-teman yang lain, kita coba deh untuk kalau misalnya takut terlalu frontal gitu, persona gitu ya, terus dikasihin kan sepertinya itu apakah terlalu frontal atau tidak gitu kan. Takutnya kalau Ida bahasa menurut Ida itu kayaknya terlalu frontal banget gitu ya. Kalau terlalu frontal banget, kita coba bisa ngobrol deh sama dia, apalagi Idanya termasuk orang yang netral bagi dia gitu. Kalau mungkin orang yang seperti teman-teman yang lain yang mungkin bahasanya kurang bagus mah bisa jadi apa ya, tersakiti gitu ya, istilahnya sakit hati. Tapi kalau ibu percaya sih Ida bisa ngobrol dengan baik gitu ke teman-temannya, ke teman Ida yang sebangku ini gitu, supaya ya kenapa satu biar Ida fokus, kedua biar gak ganti-ganti tempat duduk gitu. Akhirnya kan kurang nyaman sendiri gitu kan, kurang nyaman sendiri. Ketiga ya buat teman kita juga, supaya teman kita bisa apa namanya, dibantu gitu, dibantu bahwa memang nih aku teh sayang gitu sama kamu, aku teh ada perhatian sama kamu, maka dari itu dikasih tahu gitu, diberikan masukan gitu. Itu sih hal yang simpelnya menurut ibu. Nah kira-kira gimana Ida, mau mencoba? Mau itu. Mau dicoba? Mau ya, insya Allah ya, mudah-mudahan temennya juga menerima gitu. Tapi kita harus lihat dulu nih situasi kondisi teman kamu yang kayak gimana gitu. Susah ibu, Ya itu ya, situasinya agak susah ya gitu. Jadi takutnya dia tuh lagi sedih atau enggak gitu. Karena apa, mimik mukanya sama atau gimana? Iya. Iya tiap hari. Terus kayak waktu kelas 10 ada kejadian ayahnya meninggal. Jadi ayahnya udah meninggal. iya, jadi kayak gitu, dia tuh lagi sedih atau enggak atau gimana. Tapi dirangkul nggak? Dirangkul gimana? Ditemenin gitu sama yang lainnya pada saat ayahnya meninggal? Enggak, waktu itu lagi ujian. Ujian lagi kelas 10, naik kelas 11, semester 2 kalau nggak salah gitu. Nah jadi pas meninggal itu cuma dipegang palanya aja. Itu udah nangis tapi nggak ada yang rangkul, cuma dipegang tangannya aja. Terus dikasih ke pengawal, oh ya udah ke kantor, terus pulang. Dari situ mulailah apa namanya,
seperti itu gitu ya, ada perubahan-perubahan. Perubahannya tuh parah banget. Jadi waktu kelas 10 biasa aja bahasanya tuh, tapi waktu kelas 11 bahasanya udah wow, keluar sih. Aneh, kenapa kok bisa keluar gitu. Padahal harusnya kan lebih mikir kok ini ini aku harus jadi lebih baik lagi. Ini enggak, bahasanya emang karena faktor pergaulan kali ya itu juga. Iya sih, mungkin aja kan kita rasa sendiri ya, bisa jadi karena faktor pergaulan, bisa jadi faktor lingkungan, ya lingkungan pergaulan, ya lingkungan sekitar dia lah, di mana dia tempat tinggal atau dari keluarga ataupun teman gitu. Makanya ibu harap Ida bisa membantu dia supaya Ida juga nyaman gitu kan, sayang ya prestasi Ida bagus, terus Ida aktif gitu. Kalau di belakang ibu lihat, ibu amati ketika ibu kalau misalnya Ida ada di belakang atau nggak di depan gitu, kadang-kadang Ida juga diem kan akhirnya gitu. Apa mungkin pantas gitu, oh pakai masker terus karena ternyata seperti itu gitu. Kalau di belakang pada saat duduk di belakang gitu kan lebar ya, sayang ya, Ida berprestasi, aktif, baik, bagus, ceria gitu. Pada saat di belakang akhirnya apa ya, istilah bukan terisolir ya, lebih sulit gitu mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan hal-hal lain yang ingin Ida utarakan gitu ya. Menurut ibu sih, ibu yakinlah Ida bisa mencoba untuk memberikan input atau memberikan masukan atau mengingatkan kepada teman Ida supaya nyaman kedua-duanya, nyaman untuk Ida, nyaman untuk teman kamu gitu, nyaman untuk kamu teh ya biar fokus kamu belajar, nyaman untuk yang lain biar enggak ada masalah-masalah baru gitu. Kayak tapi gitu kalau sih. misalkan kelas semester 2 kan ini baru semester 1. Nah pindah tempat duduk gimana ibu? Pindah tempat duduk Kasihan yang baru yang itunya kasihan. nah itu kan kasihan ya kalau misalnya pindah tempat duduk nih Ida Sama terus B. sama B misalnya, kemudian dia sama siapa gitu kan, sama si C, C-nya nah, si C-nya kan kasihan, belum tentu si C itu akan bisa membantu dia juga gitu, malah mungkin Jauh lagi. gitu. Nanti kan kasihan anaknya. Nah, ibu harapkan si Ida bisa juga nih membantu dia sekarang gitu. Rencana kita untuk membantu dia saat ini kayak gitu. Gimana Ida? Insya Allah. Oke. Cukup. Ida ada yang ingin ditanya lagi nggak? Ada yang ingin diungkapkan lagi nggak? Ya itu sih ibu yang kelompok. Gimana tuh? Ya ada sih satu orang, cuman akunya kan netra jadi nggak terlalu dianggap orangnya atau nggak dianggap masalahnya? Masalahnya, oke. Kalau orangnya mah biasa, kalau ngobrol biasa lah. Jadi kalau satu A ya tetap A, nggak bisa diubah ke B. Mau dibicarain baik-baik atau enggak dibicarain juga, apalagi gitu. Apa pernah nggak Ida membicarakan ketidaknyamanan itu kepada orang ini? Hanya takut orang itu kan tahu lah dia tuh anak terakhir, jadi dimanja sama orang tuanya. Jadi waktu SMP juga dia tuh ngomong karakternya ke kita, teman SMP itu. Jadi pas SMA tahu karakternya kayak gini, kalau dikasih omongan kayak gini bakal kayak gini gitu ibu. Jadi gak berani ngobrolnya. Kira-kira apa yang bisa Ida lakukan untuk membantu dia? Ngelakuin apa-apa gitu. Didiamin aja. Nyaman tidak Idanya? Biasa aja. Nyaman enggak? Nggak nyaman? Enggak. Gitu. Ya sebaiknya sih sebetulnya diobrolin ya. Kalau memang merasa itu akan menjadi bumerang untuk kita. Bumerang tuh mungkin suatu hari akan balik lagi ke kita gitu. Kalau ketika bisa diobrolin baik-baik, silahkan obrolin. Tapi kalau misalnya udah dianggap angin lalu dan membuat kita nyaman, oke, nggak apa-apa, jadi masalah. Seperti itu sih kalau dari ibu. Gimana kalau Ida sendiri gimana? Maunya gimana? Yaudah deh, dianggap angin lalu aja. Dianggap angin lalu aja. Berarti PR kita adalah PR Ida yang satunya lagi ya. Berarti yang memang sangat kurang sangat dekat gitu ya, dekat bangkunya dan membuat Ida tidak nyaman gitu. Oke, itu paling untuk PR Ida istilahnya ya. Nah, kira-kira siap Ida? Bisa Insya Allah ya. Nah, Insya Allah untuk diri Ida sendiri dan untuk teman Ida juga gitu ya, ya. Nah, itu aja. Ada yang mau lagi Ida sampaikan? Oh iya ibu, ada satu lagi.
satu lagi masalah di kelas. Bukan masalah sih, cuman agak kesian aja sama teman. Jadi dia tuh pacaran, cuman pas putusnya itu sampai sakit, sampai ke sekolah. Padahal menurut aku biasa aja sih ibu. Tapi tiap pacaran terus putus itu nggak sekolah. Masalahnya didukung sama orang tua. Jadi agak susah sih mau kasih taunya kayak gimana. Tahu kamu kalau dia didukung dari mana? Dia tuh Ke kamu? iya. Menceritakan permasalahan dia. Iya. Terus apa yang kamu lakukan untuk akhirnya itu mengganggu nggak sih buat kamu? Tapi kadang-kadang sih ibu. Soalnya pas curhatnya kok sampai nangis sampai ya wajar sih kalau nangis. Sampai sakit, sampai ke rumah sakit ibu, sampai ke rumah sakit? Iya ibu, sampai diimpus. Kok sampai kayak gitu ibu. Jadi aneh gitu. Enggak sih, enggak aneh. Bukan enggak aneh. Masa sih sampai kayak gitu gitu ibu. Masalahnya adalah dianya kok sampai bisa sakit kayak gitu ketika ditinggal oleh pacar. Ya kadang kita juga nggak bisa ya nyamain apa yang kita pikirkan dengan apa yang dia pikirkan juga gitu. Mungkin bagi dia beban itu berat gitu. Terus apa namanya, pernah apa aja yang kamu lakuin? Pernah ngasih tahu sih, jangan dipikir terlalu ini sih, jangan dipikir terlalu berat masalahnya. Anggap enjoy aja gitu. Soalnya kan jodoh nggak ada yang tahu gitu kan ya, nggak dia aja gitu. Bener. Terus dianya gimana responnya? Nanti gimana sampai nangis lagi. Responnya tuh kayak gitu aja, jadi mau ngasih tahu tapi dianya gitu lagi gitu. Pertemanan kamu akhirnya sama dia seperti apa? Tapi biasa akhirnya, aja. Tapi jadi biasa aja, nggak ada yang mengganggu akhirnya nggak? Tiap kali kalau misalkan dia curhat tentang cowok nggak boleh. Udah akhirnya nggak mau dengar. Soalnya dia tuh kalau misalkan udah suka sama orang, kalau udah suka tuh bahagianya banget gitu. Tapi kalau udah pacaran terus putus itu nangis sampai nggak sekolah gitu. Jadi kayak udahlah, malas ngobrolin tentang cowok sama dia. Dia ngomongin cowok ke aku gitu. Ya bukan ngomongin kamu. Jadi dia ketika curhat ke kamu menceritakan tentang pacarnya atau misalnya menceritakan tentang teman dekatnya, jadi akhirnya males gitu. Tapi respon dianya ketika kamu males gimana? Udah sih nggak ngobrol lagi. Iya. Okay. Tapi nggak jadi jauh. Jadi jauh nggak kamu sama dia? Enggak, biasa aja sih. Biasa aja. Setelah kamu ingat ya, setelah kamu lakukan itu, setelah kamu bukan balikin apa berarti ya, setelah kamu lakukan itu, setelah kamu bantu dia ngobrol seperti itu, apa respon dia? Nggak ada respon. Biasa kayak aja. gitu. Tetap kayak gitu. Tiap kali putus tetap gitu, masih sakit. Rencana yang kamu mau lakuin gimana nih Bu untuk ke dia gitu kan? Tadi yang pertama yang kita udah sama-sama ya, yang tadi yang itu mah yang bawa badan mah kita mau coba untuk apa namanya, mau coba untuk ngasih tahu kita coba. Yang kedua yang tadi masalahnya yang kelompok mau dicoba, udah dianggap angin lalu itu. Udah mau dianggap angin lalu aja. Yang ketiga temen kamu yang ini itu mendekat banget dari SMP sama nah gimana nih rencananya untuk yang ini? Bukan kan diobrolin udah nggak masuk ke kamunya juga, jadi ya udahlah gitu ya. Nah, selanjutnya rencananya gimana nih? Buat biarin aja deh. Mau dibiarin aja? Iya. Mengganggu nggak? Lebih ke kasihan sama orangnya sih. Kasihan. Kamu ngeganggu enggak, cuman kasihan kok. Kasihan aja ke orangnya. Oke. Berarti yang menjadi fokus utama sekarang kamu sebetulnya adalah teman kamu yang pertama itu. Ya, yang pertama kita fokuskan pada yang pertama untuk yang sekarang gitu ya. Nah, yang untuk dua lagi mau dicoba diabaikan dulu gitu ya. Enggak dulu biarin dulu aja deh gitu. Karena belum sampai mengganggu ke diri kamu gitu. Kalau misalnya pada suatu saat nih ternyata akhirnya mengganggu gitu yang kedua itu ke diri kamu, apa yang mau kamu lakuin untuk case yang kedua? Yang kedua yang kelompok. Kalau anaknya terus mencak-mencak gitu kayak gitu, kasih tahu kalau dicoba nggak benar gitu. Soalnya bukan di hal kelompok aja tapi keseluruhan sekelas. Dihalain juga. Iya,
masalahnya dia tuh kan sekretaris, jadi hampir ya banyak lah, kan sekretaris tuh kan kerja ya di kelasnya, jadi dia yang ngatur gimana maunya dia gitu. Mau bikin organigram kan menurut kita yang sekelas agak jelek gitu, cuman nggak bisa ngomong. Ya itu kan nggak bisa ngomong itu, jadi yang menjadi masalah adalah yang nggak bisa ngomong gitu kan, jadinya mengganggu gak sih gitu, mengganggu kan. Terus ibu ini dia itu kan sekretaris, jadi dia yang nulis sakit izin sama apanya. Jadi ada siswa yang benar-benar sakit tapi dia diapain sama dia. Iya. Jadi kan ada yang kertas secuir dari ruang TU yang harus dikembaliin. Nah yang benar-benar sakit itu diapain ya sama dia, jadi kayak kasihan sama yang sakitnya ibu. Iya, kasihan sama sakitnya Iya. gitu. Nantinya jadi miss kan gitu, miskomunikasi gitu ke anaknya dan juga ke wali kelasnya gitu. Kasihan juga ke Tapi teman-teman. kata wali kelasnya dia benar-benar sakit. Tapi kata si sekretarisnya enggak sakit. apa aja diapain aja Diapain gitu. sama Iya. dia. Ya, jadi akhirnya kan mengganggu ya gitu, mengganggu ke kitanya juga. Nah, kira-kira mau ngapain nih kamu? Udah dikasih tahu sih ibu. Mau dikasih tahu. Iya, jangan diapain gitu. Sakit aja udah kasihan. Kan udah ada konfirmasi dari wali kelas. Enggak, apa aja. Soalnya kan dia juga yang ngasih ke TU, dia yang nulisin. Ya itu jadi akhirnya kan mengganggu untuk merugikan gitu istilahnya. Merugikan gak sih menurut kamu untuk orang lain? Iya. Merugikan. Gimana kalau misalnya itu ada pada posisi kamu gitu kan? Kalau aku yang sakit terus diapain sama dia gitu, gimana tuh? Nah jangka panjangnya gitu, nanti apa yang mau kita lakukan, apa mungkin bisa kita konfirmasi juga ke wali kelasnya supaya bisa membantu untuk perihal ini gitu. Atau kan tadi kamu rencana kamu mau ngasih tahu ya ke Denny, mau coba ngasih tahu dulu. Nah untuk yang terakhir nih, teman kamu yang terakhir, teman dekat kamu yang sangat bucin sama pacar, nah, kalau suatu hari nanti ternyata akhirnya mengganggu ke kamunya, apa yang akan kamu lakukan? Kalau sekarang sih diabain, nanti kalau nanti kayak gitu lagi mau gimana? Iya, nanti kalau udah dewasa ya. Nggak tahu sih. Kasihan juga kan? Belum pernah pacaran soalnya, jadi nggak ngerti. Jadi nggak ngerti ya. Untuk Tapi sementara. tahu sih posisinya kayak gimana. Tapi belum pernah pacaran, jadi nggak tahu. Cuman tahu posisinya kayak gimana. Ya semoga dengan ya mungkin oke, yang pertama kita udah jangka pendeknya kita mau seperti apa udah tahu dengan kasus yang pertama. Yang kedua, kalau di kemudian hari seperti itu lagi, karena kita kan panjang ya bersama dia tuh, masih 1,5 tahun lagi nih gitu ya sama teman kamu yang satu ini tuh gitu. Yang kedua mau diganti aja mau diganti aja oke, mau diganti aja sekretarisnya. Terus mungkin mau ngobrol juga sama kamu gitu ya, karena ngerasa kamu netral, insya Allah ibu yakin bisa, insya Allah. Yang ketiga berarti belum dulu diabaikan dulu istilahnya ya, karena sementara ini belum mengganggu kehidupan kamu gitu. Oke. Kayaknya enggak deh. Kayaknya Soalnya enggak ya. Udah enggak pernah curhat tentang cowok lagi. Udah nggak pernah lagi Iya, curhatnya ke yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya berarti alhamdulillah sedikitnya tidak mengganggu. Tapi masih kasihan sih. Masih ya, kita coba bantu ya untuk itu, insya Allah nanti kita coba bantu itu. Oke, dengan rencana kamu bagus, maksudnya tuh sudah punya plan gitu ya terkait dengan teman kamu yang pertama, kedua, terus yang terakhir ini ya udah dibiarkan dulu, tapi tetap kita membantu karena kasihan gitu ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin diungkapkan atau yang diceritakan? Ya ada. Kira-kira udah terakomodasi belum? Apa yang udah tersimpul belum? Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Udah. Oke. Kalau gitu Ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini. Semoga Ibu harapkan semoga kamu bisa memberikan yang terbaik yang sesuai tadi sudah kita rencanakan gitu ya. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi kayak gitu. Terus tidak ada aral melintang, itu aja. Itu ada yang mau diobrolin lain ya? Kalau di rumah sih ibu. Kalau di rumah boleh nggak ibu? Boleh. Yang mengganggu? Yang mengganggu. Mengganggu. Apa yang mengganggu kira-kira kalau di rumah? Jadi aku tuh punya adik ibu. Adik aku tuh gimana ya?
agak aib sih ibu, bukan aib sih, kayak sama kayak teman aku yang pertama ibu, bahasanya tuh kasar, cuman orang tuanya tuh orang tua aku orang tua aku tuh udah capek ibu, mau gimana gitu ke adik aku tuh udah, kalau misalkan pakai fisik takutnya gimana tapi kan diomongin nggak masuk gitu ibu. Jadi gimana masalahnya, di depan guru aja dia itu bahasanya kasar banget. Terus ke sekolah pakai make up ibu. Oh, perempuan? Iya, perempuan. Kelas berapa kalau ibu? SMP, kelas 2. Iya. Jadi uang jajannya tuh habis dibeli make up ibu. Uang jajan itu dipakai make up, jadi dia tuh minta lagi uangnya. Wah, kenapa minta lagi? Jadi kan pertama orang tua tuh heran kenapa minta lagi, kan udah dikasih kemarin kan, terus kok minta lagi. Ya udah dikasih dulu aja. Pas awal-awal tuh kayak gitu, dikasih dulu aja. Terus lama kelamaan kok ada bekas stipen nih. Aku sama kakak aku nggak pernah pakai. Bekas ada nih lip. Terus dicek ke kamarnya, di kamarnya ada dari lip terus apa ya, eyeshadow, maskara. Iya, maskara. Skincare yang lainnya gitu ada. Wah, nggak bener nih. Soalnya banyak banget gitu yang kayak lumayan mahal lah ibu gitu. Terus dikasih tahu ini punya kamu ya, bukan, ini punya teman, masih bisa ngeles gitu. Masih bisa ngeles. Iya. Sama kamu ditanya? Enggak, sama orang tua. Iya, sama mama sama ayah. Dikasih tahu masih bisa ngeles. Nih gimana nih kok udah ngebohong gitu. Pertama ngebohong, terus dikasih handphone sama orang tua tuh, dikasih handphone soalnya kasihan sama yang lain punya handphone, dia nggak punya kan. Dikasih handphone, terus malah dipakai buat pacaran ibu. Tapi rankingnya tetap ranking 1 ya. Jadi heran gitu ibu, wah mantep ini anak. Jadi dia tuh nggak belajar aja udah pintar ibu. Apalagi kalau belajar ya. Ini yang teteh aku aja yang kakak yang kuliahan, dia tuh bisa tahu ibu. Jadi dia yang ngerjain. Iya. Luar biasa. Pintar banget. Nggak mau belajar orangnya. Terus apa ya nih, pendekatan apa yang sudah kamu lakukan ke adik kamu? Nggak ada sih ibu. Nggak ada, belum. Beli buku benci. Iya. Kira-kira bagus nggak tuh seperti itu? Enggak sih ibu, cuman orang tua udah bilang nggak boleh, sudah nggak boleh kayak gitu. Terus dikasih tahu sama orang tua, akhirnya dia udah nyadar lah, nggak terlalu bahasanya udah nggak ini, udah bagus. Terus gimana ya, cuman ke temennya aja, jadi si teman dekat bahasanya kasar, cuman ke luaran enggak. Masalahnya dia tuh kalau pacaran tuh sekampung tahu itu. Jadi kayak ini anakku gini gitu. Jadi rasanya kamu nggak enak juga ya gitu. Kakaknya juga nggak kayak kayak gitu. Jadi keluarnya ke bawah-bawah gitu. Paham ya. Alhamdulillah sih, tapi kalau misalnya orang tua udah tahu, terus akhirnya kamunya juga mungkin sedikit demi sedikit, kita coba lah untuk ngobrol sama adik kamu supaya dia juga dekat nggak sih sama adik? Enggak, coba deh untuk bisa. Nggak mau deh. Mau nyoba nggak? Nggak benar. Iya, soalnya kan kita satu keluarga gitu, Enggak, tetap mereka nggak mau. Masalahnya bukan di diri sendiri, tapi di dianya. Jadi aku tuh baru beli sepatu baru. Nah waktu itu udah beli sepatu baru tuh disimpan di rak sepatu. Nah baru pakai seminggu kalau nggak salah, dipakai sama dia. Nggak masalah sih kalau dipakai sama dia, tapi pas udah dipakai malah rusak ibu. Mana sepatunya tuh masih baru, terus sepatu kesayangan gitu ibu. Jadi kesel banget. Nggak cuma itu, baju atau yang lain juga sama kayak gitu. Jadi kesel mendalam gitu ibu. Jadi nggak bisa dimaafin, udah deh biarin aja deh, mau dia gimana udah bodo amat deh. Gitu. Oke. Tapi apakah itu kira-kira membantu ke diri kamu nggak sih? Masa ke teman aja kasihan ke adik sendiri enggak? Adiknya kayak gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, kita coba sedikit-sedikit ya. Insya Allah kamu bisa, ibu yakin. Kita coba sedikit-sedikit untuk merencanakan memang meskipun sulit gitu ya pada saat memaafkan orang lain, atau apalagi ini orang yang terdekat sama kita gitu kan, orang yang terdekat sekali mungkin. Dan apapun pasti kamu sama dia nanti suatu hari nanti gitu. Nggak apa-apa kalau sekarang memang masih belum, kita coba gitu, untuk dicoba. Nggak harus sekarang, tapi sedikit-sedikit kayak gitu. Dirasa atau tidak dirasa, kita pikirkan sekarang dan akan datang.
seperti itu mungkin tidak. Gimana? Tapi yang bencinya bukan aku aja, Ibu. Iya, Kakak aku juga benci. Oke. Itu menjadi PR kita bersama-sama. Dan kalau Ida mau membuka diri sedikit-sedikit, Ibu yakin sih Ida bisa seperti itu. Tapi ya memang nggak instan untuk cepat gitu langsung gitu, enggak. Apalagi ini di lingkup terkecil kayak gitu, seperti itu. Gimana? Udah? Bismillah ya, bisa. Insya Allah. Ya udah. Oke. Ada lagi? Itu aja atau gimana? Udah gitu aja. Oke. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Semoga diskusi kita hari ini, apa yang kita ungkapkan hari ini, yang Ida ungkapkan hari ini dapat memberikan manfaat juga, bukan hanya buat ibu tapi buat Ida juga. Gitu. Harapan ibu sih Ida bisa sama-sama membantu teman Ida, baik itu yang mau dianggap angin lalu ataupun yang memang membuat Ida kurang fokus banget sekarang untuk belajar gitu. Nah, semoga sama-sama bisa dibantu gitu ya, gitu. Jangan lihat ke belakang seperti apa, tapi kita lihat hari ini dan untuk selanjutnya gitu. Hari ini kita lihat teman kita seperti itu, membuat kita nggak fokus juga, membuat kita kurang nyaman juga. Nah, kita lihat ke depannya akan seperti apa kalau dibiarkan begitu saja gitu ya. Nah, itu aja paling dari Ibu. Terima kasih Ida untuk kehadirannya hari ini. Wassalamualaikum. Terima kasih. Itu aja. Mau ke kelas lagi? Iya, mau menghasilkan. Ya udah. Terus Ibu. Makasih Ida. Makasih ya. Makasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.